Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, adik-adik rahimakumullah, hari ini kita akan mempelajari fikih ibadah ya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang harus ini pertemuan kelima. Cuma Kak Fikih belum edit ya. Ini pertemuan yang kelima ya. Nah, Kak Fikih kembali mengingatkan adik-adik rahimakumullah tentang adab belajar ya. Yang pertama, belajarnya ikhlas karena Allah biar dapat pahala yang banyak. Lalu yang kedua, mencatat, menghafal, dan memahami pelajaran. Lalu yang ketiga, iya silakan Kian. Lalu yang ketiga, aktif dalam belajar. Aktif belajar itu banyak bertanya yang penting ya. Lalu menjawab pertanyaan Kak Fikih kalau Kak Fikih ada pertanyaan ya. Lalu yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Terutama kalau misalkan lagi belajar tiba-tiba ada yang audionya nyala. Terus Kak Fikih ingatkan, tolong dimatikan audionya. Nah, kalian matikan audionya. Ada yang mainin stiker terlalu sering. Ada yang pakai emoji. Wajahnya jadi gambar gajah ya. Misalkan begitu anak-anak ya. Adik-adik, nah itu kalau Kak Fikih tegur, nah berhenti, nah itu namanya menaati perintah guru. Lalu yang kelima, ini yang penting, menjaga sopan santun dalam belajar. Nah, lagi belajar online seperti ini adik-adik, walaupun online, tetap adab-adabnya dijaga. Duduk yang rapi, pakai baju yang menutup aurat ya. Masa lagi kajian online pakai bajunya kaos oblong, keteknya kemana-mana. Ya, itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, pada pekan ini insya Allah materi pelajaran kita adalah mengenal wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena adik-adik rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir yang membawa syariat Allah yang sangat sempurna. Mulai aktivitas kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, adik-adik rahimakumullah, itu ada tuntunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Dan sesungguhnya pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada suri tauladan yang baik. Nah, kalau kalian udah lihat cuplikan video tentang waktu itu Kak Fikih ada kajian offline adik-adik di daerah Depok ya, tentangnya adalah temanya adalah Nabi Muhammad teladanku. Nah, suri teladan itu kata para ulama adalah ya yang paling baik untuk diikuti dan dicontoh ya. Dari segala macam kehidupan Rasulullah, kita harus mencontoh Rasulullah. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada kepada umatmu, ya kepada orang-orang yang mengikuti kamu, ya. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi, adik-adik rahimakumullah, selain kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan belajar gimana sih
cara ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya Kak Vicky membawakan sebuah ayat, ya. Kak Vicky mau suruh Rumaiso, Rumaiso coba dibaca ayatnya. Nanti bergantian ya. Yang laki-laki, yang perempuan dulu, nanti yang laki-laki baca. Silakan Rumaiso. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal Wa aydiyakum Rumaiso. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagus Rumaiso ya. Berikutnya Kian, coba Kian dibaca ayatnya nak. Allah Ta'ala berfirman. Bukan, kamu baca ayatnya dulu. Baca Al-Qur'annya. Coba Kak Vicky mau denger Kian baca Al-Qur'an. Al-Maidah ya. Ini kan ada di sini di layar Kian. Kelihatan enggak? Ya ayyuhallazi, kelihatan. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi bukan wa amsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagus. Satu lagi yang akhwat, siapa yang mau baca nih? Yang mau baca ayatnya? Yang putri, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Artinya? Kilah silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dengan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Iya, adik-adik rahimakumullah. Tadi kita sudah dengarkan Rumaiso, lalu Kian dan Akilah membaca surat Al-Maidah ayat 6, ayat Qur'annya dan juga artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya adik-adik rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan seluruh para nabi, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maksudnya mau mengerjakan sholat, mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, pokoknya sholat adik-adik, maka basuhlah wajahmu dan ya tanganmu sampai ke siku, ya siku sini nih adik-adik ya. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki.
Adik-adik rahimakumullah, kalau kalian lihat kaki-kaki kalian masing-masing itu ada mata kakinya. Berarti Kak Vicky, kalau kita lagi jalan, kita tutup mata, kita bisa melihat dong. Oh. Enggak adik-adik, bukan maksudnya mata kakinya dipakai untuk bisa melihat, bukan. Itu hanya ungkapan saja ya. Jadi tulang yang ada di kaki itu ya, kaki kanan dan kiri yang menonjol ya, itu dinamakan dengan mata kaki ya. Bukan berarti kalau misalkan kita lagi jalan kita tutup mata terus kita jalan aja ya pakai mata kaki kita, bukan. Yang ada nanti kesandung, jatuh, palanya benjol ya adik-adik rahimakumullah ya. Nah, dibasuh sampai mata kaki ya, begitu adik-adik. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan adik-adik, kalau misalkan seseorang sholat tanpa wudhu, maka maka sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, tata cara berwudu Nabi Muhammad berdasarkan hadis. Adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky membawakan sebuah hadis tapi dibawakan dalam bentuk cerita nih ya. Suatu hari salah seorang pembantu Utsman bin Affan. Ada yang tahu nggak Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Khalifah Islam yang terkenal kan ada 4. Silakan, atas nama Siti Zahra. Silakan. Kan Kak Vicky bingung kan, anaknya laki-laki tapi nama akunnya Siti. Kamu siapa namanya, Mas? Zaki diganti nama akunnya ya, Muhammad Zaki. Iya, gitu. Oh, tapi gitu. Oh, baik. Silakan Zaki. Khalifah Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Ketiga. Oh, Masya Allah, bagus sekali. Barakallahu fiik. Ada lagi nih Kak Vicky mau tanya sama adik-adik rahimakumullah. Utsman bin Affan itu menikahi anaknya Nabi Muhammad berapa kali? Menikahin anaknya Nabi Muhammad berapa kali? Silakan Akilah. 2 kali. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Iya benar sekali sayang. Disebut dengan nama gelar Dzunurain ya. Nah, Kak Vicky mau tanya lagi, siapa nama putrinya Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Ada yang tahu nggak nama istrinya? Atifah, silakan Atifah. Siapa? Nggak ada suaranya Atifah. Nggak ada videonya juga. Atifah, siapa namanya? Nggak ada suaranya nak, Atifah. Coba dites dulu, tes gitu. Tes. Nah sudah. Siapa namanya Atifah? Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus sekali. Berarti ini adalah menantunya Rasulullah adik-adik. Orang yang deket banget sama Rasulullah. Ya, sahabat yang termasuk terdekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu hari adik-adik, pembantunya itu cerita bahwa Utsman bin Affan pernah mempraktekkan tata cara wudhu yang beliau pelajari langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang pembantu itu berkata atau dia bercerita, suatu ketika
Utsman memintanya untuk membawakan air wudhu dengan wadah, entah itu baskom, ember, atau yang lainnya adik-adik ya. Karena kan peralatan zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya, dibawain tuh air, gitu adik-adik. Kemudian ya, Utsman menuangkan air yang ada di dalam bejana tersebut ke dua telapak tangannya, dituangkan terus ditaruh di telapak tangannya adik-adik rahimakumullah. Maka dia menuangkan air dan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Lalu adik-adik rahimakumullah, ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, ya, diciduk airnya pakai tangan kanan, terus dia berkumur-kumur, ya, dia berkumur-kumur, lalu beristinsyak dan beristinsar. Nah, Kak Vicky mau tanya nih adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih istinsyak itu? Masukkan air ke dalam hidung. Masya Allah Kian, barakallahu fiik. Memasukkan air ke dalam hidung, ya. Lalu beristinsar itu apa? Apa? Beristinsar. Ada yang tahu nggak? Memasukkan air ke mulut. Bukan, Zaki kurang tepat. Masya Allah. Tadi Kian bilang memasukkan air ke dalam hidung, terus beristinsar. Apa Bilqis mau jawab apa? Mengeluarkan air dari hidung. Ih, Masya Allah, mumtaz. Bagus Bilqis. Udah dimasukin, ya dikeluarin lah Kak Vicky. Masa disimpan di dalam hidung, nanti hidungnya mampet nih kayak gini, gak bisa napas. Ya, lalu beliau memasukkan air ke dalam hidung dan beristinsar, mengeluarkan air dari hidung. Lalu beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali adik-adik, ya. Lalu membasuh kedua tangannya sampai siku. Ini siku ya adik-adik. Nanti kita akan lihat video ya, lebih jelas lagi. Sebanyak 3 kali. Kemudian menyapu kepalanya sekali saja. Hah, Kak Vicky, kok menyapu? Emang kepalanya kotor? Disapu pakai apa? Bukan adik-adik. Maksudnya menyapu itu adalah diusap ya. Diusap. Nanti kalian salah paham. Umi kata Kak Vicky wudhu itu kepalanya disapu. Aku mau wudhu pakai sapu, digosok-gosok gitu. Itu salah adik-adik ya. Maksudnya menyapu itu adalah mengusap ya. Mengusap kepalanya sekali saja. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, nih adik-adik rahimakumullah, ini penting sekali. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan wudu yang seperti ini. Maksudnya yang wudu Utsman lakukan adik-adik, yang tadi dia praktekkan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan wudu seperti ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan ia tidak berbicara di antara wudu dan sholatnya. Maksudnya sholatnya itu adik-adik khusyuk, tenang, tidak lagi sholat tengok-tengok. Kan ada tuh yang lagi sholat ya malah tengok-tengok, lihatnya bukan lihat tempat sujud, lihatnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, liatin kukunya, mainin kukunya.
Oh, terus ada yang gigit-gigit jarinya lagi sholat padahal. Yang lebih parah lagi adik-adik, lagi sholat bercanda sama temennya. Terutama nih yang laki-laki yang suka sholatnya ke masjid, main dorong-dorongan. Iya, ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, kalau dia tidak melakukan seperti itu adik-adik, sholatnya tenang dan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang mau diampuni dosa-dosanya sama Allah adik-adik? Semuanya ngacung, semuanya ngangkat tangan. Aku Kak Vicky, aku mau diampunin dosa-dosanya. Ada syaratnya adik-adik. Kita wudhunya sebagaimana wudhunya Rasulullah. Ya, kita berwudhu, kita contoh wudhunya Rasulullah, lalu kita sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Emang begitu Kak Vicky? Iya. Soalnya adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksudnya, sholatlah kalian sepersis kayak aku nih. Maksudnya Rasulullah lagi sholat, liatin gimana cara takbirnya, bacaannya, gerakan ketika ruku, gerakan ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan semuanya adik-adik. Maka kalau dia wudhunya dan sholatnya sesuai sunnah, lalu dia khusyuk, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya adik-adik, sebuah kesalahan kalau misalkan ada orang ngomong kayak gini, aku mah nggak mau sholat. Emang kenapa kamu nggak mau sholat? Soalnya aku dosanya banyak banget. Kemarin aku habis ngambil bakwan di kantin. Terus aku ngumpetin sendal temen aku di masjid. Terus aku ngambil mangganya Pak RT tuh kemarin. Terus aku bohongin Umi, beli telur harganya 15.000, aku bilang 20.000. Aku gak mau sholat, aku dosanya banyak. Itu salah adik-adik ya. Justru kalau dia sholatnya benar, kalau dia wudhunya benar, maka wudhu dan sholatnya tersebut akan membawa dia kepada akhlak yang baik. Ya, kata ya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya bisa mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk adik-adik. Ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan nonton. Siapa yang mau nonton? Pasti semuanya mau nonton ya adik-adik ya. Kita ada 2 video di sini, ada cerita Ubay dan juga cara berwudu pakai keran. Kak Vicky, wudu pakai keran. Aku wudu pakai air, kok wudunya pakai keran? Iya, maksudnya airnya tuh keluarnya dari keran. Ya, bukan wudunya pakai keran, bukan ya. Baik adik-adik, Kak Vicky tadi sudah persiapkan nih. Ya. Nanti Kak Vicky sambil jelaskan ya. Oh, bukan ini tapi maaf. Channelnya salah.
Ini adik-adik, kalau kalian tadi barusan lihat YouTube, Kak Vicky mau pesan dulu sebentar ya. Memang kita ini hidup ya, sudah di era digital ya. Tapi kalau kalian nonton YouTube itu mohon diperhatikan tontonannya ya. Tadi Kak Vicky udah download, mana ya? Kok hilang ya? Sebentar adik-adik ya. Oh, di sini nggak bisa ya ternyata. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia adik-adik. Padahal Kak Vicky udah nonton. Ini mohon maaf nih adik-adik nih. Ada iklannya. Nah, ini iklannya juga nggak boleh sembarangan. Suaranya nggak kedengeran, stop. Kenapa, Nak? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Iya, nggak apa-apa, nggak perlu pakai nggak perlu pakai suara ya. Nah, ini belajar wudhu adik-adik. Ini namanya Ubay. Ada yang pernah nonton dia nggak di YouFit Kids? Siapa yang pernah nonton? Namanya Ubay. Iya, masya Allah ya. Masya Allah. Ubay ini pinter ya adik-adik ngomongnya ya. Bagus ngomongnya dia nih ya. Nah adik-adik, ini Kak Vicky lewati saja ya, karena nih si Ubay ceritanya dulu dia pernah sholat sama uminya ya. Waktu di Ubay itu masih kecil banget kata dia, Ubay itu suka sholat bareng sama uminya. Nah tetapi Ubay itu sholatnya asal-asalan. Tuh lihat, tangannya ke belakang, mukanya ditempel ke lutut, tapi dia malah tangannya ke belakang tuh. Udah kayak orang siap-siap mau lari adik-adik ya. Lalu adik-adik, Naruto, Kak. kenapa? Naruto. Kian. Aduh, kamu suka nonton itu ya. Jangan sering-sering ya, Nak ya. Nah, berikutnya nih adik-adik, si Ubay sedang bercerita. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya. Linknya Kak Vicky kasih nanti di grup. Kalau mau versi videonya silakan nanti ditonton di YouFit Kids ya. Biasanya Ubay itu kalau wudhu kata dia, waktu masih kecil, mungkin Ubaynya belum sekolah, masih TK ya. Dia itu yang penting tangannya dibasah-basahin, ya. Terus mukanya dibasah-basahin. Biar ketika keluar dari kamar mandi disangka uminya si Ubay udah wudhu. Tanya, Ubay, kamu udah wudhu belum? Udah, Umi, katanya gitu. Nih, aku basah gitu. Ah, itu bohong tuh adik-adik ya. Tapi karena Ubay ini masih kecil, mungkin dia nggak ngerti. Nah, berikutnya ketika si Ubay ini udah usianya 7 tahun, karena kata Rasulullah, kalau usia kalian sudah 7 tahun adik-adik, maka orang tua kalian itu harus memerintahkan kalian untuk sholat. Kalau diperintah untuk sholat berarti kan kalian harus belajar wudhu ya. Nah maka si Ubay ini ketika dia udah umur 7 tahun, dia belajar wudhu lagi adik-adik ya. Disuruh sama uminya, Ubay belajar wudhu ya. Nih sini Ubay belajar wudhu sama Abi. Gitu. Jadi uminya dan abinya mengajarkan wudhu si Ubay. Kak Vicky mau tanya di sini, siapa yang abi sama uminya sering banget ngajarin wudhu di rumah? Siapa aja nih? Wah, semuanya angkat tangan. Alhamdulillah ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, kata Ubay, aku diajarin sama abi kalau wudhu baca bismillah, lalu cuci kedua tangan 3 kali ya. Lalu berikutnya adik-adik masukkan air ke hidung dan ke mulut ya 3 kali. Kak Vicky, aku belum bisa masukin air ke dalam hidung. Kalau aku masukin air ke dalam hidung, aku takut sakit. Ini aku sakit nih, kepala aku sakit.
Ada caranya adik-adik, kata para ulama. Kita bisa memasukkan kelingking kita yang basah ke dalam lubang hidung. Sut. Tapi jangan dalam-dalam ya. Ya, ambil untuk basah nih dimasukin. Nah, begitu ya. Itu bisa juga. Lalu, kenapa? Lalu adik-adik, kata Ubay, nah ini berkumur-kumur yang benar ya, berkumur-kumur yang benar. Lalu membasuh wajah ya. Nah, tuh lihat tuh, airnya ke mukanya semua tuh adik-adik. Mukanya si Ubay jadi biru. Semua wajahnya dibasuh dengan air ya. Begitu. Berikutnya ini adalah tampilan bagian wajah yang harus kita usap. Ya. Nih dari sini sampai bawah dagu ya. Bukan cuma bagian depan wajah aja. Dulu Kak Vicky pernah buat daurah adik-adik, daurah cara wudhu dan sholat sesuai sunnah. Ada peserta kita masih kecil, masih TK adik-adik. Waktu Kak Vicky suruh wudhu, lucu deh. Ayo coba Kak Vicky mau lihat kamu wudhu, bisa nggak? Bisa, dia wudhu adik-adik. Ya namanya anak kecil ya, masih TK ya. Mukanya begini doang. Jadi dia itu udah kayak apa ya? Udah kayak nampar-nampar mukanya sendiri. Puk begitu. Itu tidak benar ya. Harus dibasuh, diusap wajahnya. Nah, berikutnya, ini tampilan lebih dekat nih adik-adik. Jadi kalau kalian wudhu, ini sampai sini diusap ya. Sampai sini nih adik-adik. Ya. Berikutnya, nah sekarang adalah tangan. Tangan ini sampai siku tuh yang ada bekas airnya, kalian bisa lihat ya. Sampai siku ini. Nih, ini juga harus dibasuh adik-adik ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai sini nih, sampai sampai bahu beliau radhiyallahu anhu ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah ya. Bagian kepala dan telinga. Jadi kepala kita diusap ya. Dan perhatikan, ini ada iklan, mohon maaf. Nah, ini kalau YouTube begini adik-adik ya. Hati-hati kalian ya, jangan nonton YouTube sendirian kecuali ada orang tua. Berikutnya adik-adik, nih kalian ini lihat bagian telinga. Nih, ketika bersihkan telinganya itu dimasukin tuh, lihat Ubay itu. Ya. Jadi bukan sebagaimana yang suka kita lihat tuh kalau di masjid-masjid adik-adik. Ini tangannya ditaruh air, ada airnya, digini-giniin doang. Nih digini-giniin doang. Ini salah ya. Ya. Jadi telinganya, ujung jari kita dimasukin ke sini ya. Terus diputar-putar kayak Ubay itu ya. Nah, tuh lihat dua-duanya tuh diputar-putar, dibersihkan ya. Lalu yang terakhir adik-adik, membasuh kedua kaki ya. Ini penting nih karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam orang wudhunya asal-asalan. Nah, tuh lihat mata kaki ya. Mata kaki nih ya, kalian udah lihat ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu birusikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain ini adalah ini, mata kaki ya. Ini kita basuh airnya sampai sini adik-adik rahimakumullah. Nah, ini adalah bagian belakang kaki. Nah, ini nih yang di bawah baris ini adik-adik. Di bawah garis ini adalah, ada yang tahu nggak namanya apa? Di bawah garis bagian belakang kaki itu loh, ada yang tahu nggak namanya?
Akilah tahu nggak akilah? Mata kaki. Bukan sayang. Iza tahu nggak Iza? Pergelangan kaki. Telapak kaki. Bukan sayang. Bukan. Pergelangan kaki. Bukan. Tumit. Mikhail, masya Allah, barakallahu fika. Nah, tumit, ya. Tumit adik-adik. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul lil ka'bain. Celakalah orang-orang yang memiliki tumit-tumit atau ya pergelangan kaki atau mata kaki. Ya, kenapa Kak Vicky kok Rasulullah doain kecelakaan buat mereka? Karena ketika mereka wudhu, mereka tuh asal-asalan adik-adik. Sehingga bagian tumit di belakang ini tidak dibasuh dengan baik, tidak rata. Ya. Tapi kan semua orang punya tumit sama mata kaki dan pergelangan kaki. Iya. Kak Vicky tadi nanya ya, bagian yang suka terlewat adalah bagian tumit. Sama juga adik-adik nih, sama bagian siku ini kadang-kadang orang-orang itu enggak perhatian. Kadang-kadang wudhunya cuma sampai sini aja, ininya dilewatin, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah, ya. Nah, boleh nggak Kak Vicky kita wudhu melebihi ya dari kedua mata kaki ini sampai betis, ya? Boleh adik-adik, ya, boleh sampai betis, ya. Tapi batasnya adalah di atas mata kaki. Nah, nanti kita ada juga pelajaran gerakan-gerakan wudhu yang keliru. Nanti kita akan bahas adik-adik, ya. Mungkin nanti Kak Vicky sendiri yang buat videonya biar gampang. Nah, adik-adik rahimakumullah, mungkin kalau untuk videonya kita nonton video sampai sini dulu, ya. Soalnya Kak Vicky lupa kalau misalkan kita sudah download, kan tadinya Kak Vicky mau menghindari iklan, ya. Ternyata Kak Vicky downloadnya di device yang lain, bukan di tablet ini, ya. Jadi nggak keluar deh. Jadi yang kita tonton ada iklannya tadi, mohon maaf, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, sekaligus juga Kak Vicky ingatkan kalau nonton YouTube adik-adik, ya, nontonnya yang baik-baik, ya. Jangan nontonnya asal-asalan. Nah, baik. Adik-adik rahimakumullah, ini kanvanya sudah terbuka lagi belum? Udah terlihat adik-adik kanvanya ada, ya? Nanti ada juga di bawah ini cara berwudu pakai keran. Nanti kalian bisa saksikan sendiri bersama kedua orang tua kalian. Lalu Kak Vicky nanti setelah kajian ini akan buat kuis. Kuisnya besok Kak Vicky kirim di grup, ya. Nanti kalian bisa isi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran kita pada sore hari ini, ya. Bentuknya dalam Google Form. Kenapa Kian? Kuisnya hari apa? Insya Allah hari Ahad, ya. Insya Allah hari Minggu atau hari Ahad, ya. Nanti tungguin aja di grup, ya. Begitu. Nah, nanti untuk yang video keduanya nanti kalian bisa nonton bareng-bareng sama Ubi, Abis atau sama Umi, ya. Nanti linknya Kak Vicky kirim di grup. Nah, itulah adik-adik rahimakumullah, pelajaran kita mengenai, ya, mengenal wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian yang pertama, ya. Jadi kita tidak selesai hari ini untuk materi wudhu. Insya Allah akan berkelanjutan pada pekan-pekan berikutnya. Sampai di sini adik-adik rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, apakah ada pertanyaan? Lama visual. Masya Allah. Kian, ngomong-ngomong sekolahnya di mana? Hanifah. Di mana? Di Hanifah, Kak. Hanifah di mana tuh, daerah mana Hanifah? Dekat Pamulang Square. Oh, dekat Pamulang School. Tapi Masya agak Allah, jauh Masya Allah. lagi. Kelas berapa Kian? Kelas 4. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bagus, ya. Ada pertanyaan yang lain adik-adik? Tidak ada pertanyaannya, ya. Boleh ditulis nggak itu? Yang mana, Nak? Ngajari deh. Nggak jadi.
Ya, berarti tidak ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pada sore hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan September. Nah, adik-adik Kak Vicky mau informasikan, kalau kalian mau ikut kajian bulan September ya, jangan lupa daftar dulu ya. Bukan daftar, maksudnya apabila ingin berinfak maka kalian sampaikan ke orang tua kalian ya. Jangan lupa apabila ingin berinfak tolong hubungi Kak Vicky ya. Tapi kalau misalkan yang sudah daftar dari bulan Agustus kemarin, maka yang bulan September dan untuk kajian-kajian bulan berikutnya tidak perlu daftar lagi. Yang penting kalian isi presensi atau kalian isi absensi yang ada di grup. Jadi Sabtu pagi Kak Vicky akan kirimkan absensi. Kalian isi tuh hadir atau tidak hadir ya. Kalau tidak hadir, kalian sampaikan kenapa tidak hadir. Mungkin ada acara keluarga atau sedang sakit ya, atau ada apa ya, seperti itu. Mungkin hari ini cukup dulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.